Ini ya yang mau bergabung dengan bimbel Ekadelia Course bisa di TikTok ini ya. Di sini ada media-media pembelajaran kita. Sini ada yang mendaftar. Kemarin itu ada yang lulus SMA unggulan ya. Udah siap ya, udah dikirim ke grup ya. Oke. Coba dicek ini, udah ada dikirim ke grup ya. Wah, belum ada yang kirim ke grup nih. Ya, si 5 udah ya. Ya, si Windy. Ya, ini si Windy sudah ngirim ya. Kemudian si 5, yang lain bagaimana nih? Iya, ini sudah ya. Oke, biar kita bahas ya. Oke. Waduh, anjas ya. Kalau bimbelnya kita ada, kalau ini kan sekalian review sama yang bimbel online sama kita, dia via Zoom, baru ada pembelajaran-pembelajaran tambahan. Kalau ini kan hanya, ya mungkin ada kawan-kawan yang mau melihat bagaimana pembelajaran, nggak masalah ya. Tapi kalau kita yang bimbel online, yang offline itu kita berbayar ya. Iya. Ya, join ke grup maksudnya grup yang bimbel ini ya, grup yang bimbel. Nanti boleh tanya ya di nomor WA ini ya, 0852 700 23003, bisa dilihat TikTok kita di tahun 2024 yang lulusan yang kerja tahun 2025 kita ada sekitar 18 orang itu lulus CPNS yang kita ya. SKD-nya kita bimbing, SKB juga kita bimbing ya. SKB itu sebenarnya yang lebih sulit ya kan, tapi tahapan awal SKD. Oke, kita lihat ya. Oke, ini Wawan rajin belajar ya. Kita lihat di sini Wawan rajin belajar, maka naik kelas ya. Terus ada dua pilihan, kalau tidak ini ya ini gitu. Rupanya Wawan rajin belajar, maka dia naik kelas ya. Pilihannya ke sini, dia tidak naik kelas atau Wawan dapat hadiah. Ketika dia kemari, dia enggak, berarti pilihannya Wawan dapat hadiah. Jadi kalau pilihan itu gitu dia ya, itu yang nomor 1, cepat dia kan, 15 detik selesai gitu ya. Oke, kita lanjut di nomor berikutnya. Kalau ada yang bingung silakan di komen ya. Diketahui premis sebagai berikut, jika Anto lulus ujian, maka ya boleh ditanya ini modus apa gitu. Ini adalah modus tollens yang kita pelajari tadi ya. P maka Q, maka negasi Q, maka negasi Q sama dengan negasi P gitu ya. Ini jika Anto lulus ujian, ini adalah P, maka saya diajak ke Bandung. Yang ditanya adalah saya tidak diajak ke Bandung. Yang ditanya adalah negasi Q. Iya, maka konklusinya atau kesimpulannya adalah negasi P. Anto tidak lulus ujian. Dodol. Gitu ya. Bisa ya, itu modusnya tadi ada ya di pembelajaran. Kalau kita review, boleh. Ini sambil-sambil review bahwa bimbel kita itu bimbelnya yang mulai dari materi, bukan langsung
soal ya, karena masih ada waktu untuk belajar materi, kecuali jika sudah mendekat ujian, ya kita harus langsung ke soal. Ya, mana tadi ya? Iya, ini dia kan. Modus tollens yang kita pakai tadi. Iya. Jika cuaca cerah, maka lomba balap diadakan. Lomba balap tidak diadakan. Selain dari mana bonus pollens dan modus tollens, tidak dapat ditarik kesimpulan. Itu dia. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ya, nomor berikutnya. Semua hewan di kebun binatang menempati kandang yang bersih. Ya, harimau merupakan salah satu penghuni kebun binatang. Ya, penghuni kebun binatang. Ya, kita hapus. Ya. Maka semua harimau kalau tinggal di kebun binatang, sementara itu kita hapus karena itu yang sama. Dua buah kalimat bisa digabungkan apabila ada kata yang sama atau setara. Ya, harimau menempati kandang yang bersih. Jadi jawabannya B ya. Nomor 3. Ya, nanti dihitung ya berapa benarnya yang tadi ya. Ya, jadi dihitung benarnya. Semua mahasiswa Universitas Gatot Kaca lulus tepat waktu. Ya, semua lulus tepat waktu ini. Sebagian mahasiswanya bekerja di PT X. Ya, kesimpulannya A. Semua mahasiswa Universitas Gatot Kaca lulus tidak tepat waktu. Nah, ini kan tepat waktu, berarti ini salah. Masa ini sini kalimatnya semua positif, ada kata tidak. Wah, berarti udah salah dia kan. Semua itu positif kan? Ya, di sini tidak ada yang negatif, maka kesimpulannya ya harus positif. Semua mahasiswa Universitas Gatot Kaca bekerja, enggak semua, sebagian dia hanya mengambil ini ya kan. Dia ini khusus ngambil. Semua pekerja PT X menjadi mahasiswa, enggak ya nomornya. Sebagian pekerja PT X yang menjadi mahasiswa di Universitas Gatot Kaca lulus tepat waktu. Satu lagi, semua pekerja PT X, semua pekerja PT X yang menjadi mahasiswa Gatot Kaca lulus tepat waktu. Ya, jadi jawabannya ini yang paling tepat adalah dodol. Ya. Sebagian pekerja PT X yang menjadi mahasiswa di Universitas Gatot Kaca lulus tepat waktu. Tapi soalnya kemarin tidak ada sebagian dan semua itu, Kak. Oh, yang mana itu? Soal yang mana tuh ya? Yang tahun lalu? Ya, bisa saja ya. Semua dan sebagian ya. Tidak ada sebagian dan semua itu maksudnya coba dijelaskan lagi atau di komen dulu. Iya. Kasih tahu nomornya ya. Soal 2024. Masa nggak ada sih? Atau banyak analitis ya. Mungkin ya. Si Rizky ya. Jadi kalau logis sama analitis itu beda-beda tipis lah ya. Lanjut. Sarjana yang lulus dengan predikat cum laude harus memiliki indeks prestasi di atas 3,5 ya. Ini yang IP berarti besar dari 3,5 ya. Ya. Di atas. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan indeks prestasi bawah 3,5. Ya, apa kesimpulannya? Semua mahasiswa tidak lulus dengan kok semua? Sebagian lah, maksud semua ya kan. Semua mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan, ya ini juga salah ya kan. C. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Oke, bisa ya. Yang D. Beberapa sarjana yang lulus cum laude memiliki indeks prestasi yang nggak mungkin lah ini. Untuk cum laude ya harus di atas kan. Semua mahasiswa yang menjadi sarjana, ini juga salah. Berarti jawaban yang pasti itu adalah cacing. Sorry ya, ini harus dijelaskan dulu makanya. Ya, cacing ya. Kalau soal 2024 ya, tergantung ya. Mungkin ada yang dapat, ada yang enggak ya. Setiap hari apa saja like begini ya. Biasanya di Kamis, biasanya kita di Jumat Sabtu kalau di Jumat Sabtu berdasarkan jadwal ya. Tapi kami sudah janjian dulu sama yang grup bimbel online karena saya banyak kelas offline ya.
Saya dari Labuan Batu, banyak kelas offline, kita ada 4 kelas ya. Satu kelas ada 10-11 orang untuk bimbel CPNS ya. Lanjut, kalau ingin semua mimpi Anda menjadi kenyataan, jangan banyak tidur. Nah, jangan banyak tidur. Tidur terlalu banyak membuat Anda pusing. Kesimpulan yang tepat. Kalau A, kalau ingin semua mimpi Anda menjadi kenyataan, Anda akan pusing. Waduh. Belum tahu juga ini. Ini kan bukan berdasarkan ini ya, berdasarkan ini. Jangan berdasarkan apa kita, tapi berdasarkan rumus atau logika yang terdapat di soal. Semua mimpi Anda akan membuat pusing. Semua mimpi Anda. Kalau Anda pusing, mimpi Anda akan menjadi kenyataan. Wah, ini salah pasti ya. Kalau ingin pusing, banyaklah bermimpi. Wah, sedikit tidur membuat mimpi Anda jadi kenyataan. Sedikit tidur membuat, kalau ingin semua mimpi Anda menjadi kenyataan, jangan banyak tidur. Tidur terlalu banyak. Kalau E kita ambil, dia tidak ada mengambil tidur terlalu banyak membuat pusing. Ini kalimat kedua nggak ada dia. Jadi antara A dan B. Semua mimpi Anda akan membuat pusing. Kalau ingin semua mimpi Anda menjadi kenyataan, Anda akan pusing. Ya, kita matikan ini ya. Jangan banyak tidur. Kalau tidur terlalu banyak, nah ini dia. Itu kan sama ya. Jangan banyak tidur atau tidur terlalu banyak. Jadi jawabannya itu adalah ayam. Ya, secara logika ya, kalau ingin semua mimpi Anda menjadi kenyataan ya, pusing juga lah. Ada juga mimpi kita, bahkan banyak yang nggak menjadi kenyataan. Jadi jawabannya itu adalah ayam. Kalau E itu jawaban apa ya? Jawaban yang tidak merepresentasikan proposisi kedua. Jadi dia hanya ngambil yang pertama saja. Gitu ya. Kita harus menggabungkan, itu dia. Oke, bisa ya? Lanjut. Semua lulusan SMA menjadi mahasiswa. Beberapa lulusan SMA suka sepak bola. Ya. Jadi SMA-nya ini kita hapus. Ya. Ya, jadi beberapa mahasiswa suka sepak bola. Jadi jawabannya adalah cacing ya. Iya. Lanjut. Bisa ya yang tadi ya? Satu terlalu cepat ya? Iya. Semua kendaraan yang lewat tol harus membayar sejumlah uang. Sebagian pengendara kendaraan tidak membawa uang. Ya. Membayar. Kesimpulan yang tepat. Beberapa kendaraan melewati tol tidak membayar. Wah, salah lah ini. Beberapa kendaraan tidak membawa uang melewati tol. Ya, bisa saja ya. Mereka bawa yang lain gitu ya. C, beberapa kendaraan yang melewati tol membayar sejumlah uang. Ya, tidak ngambil ini ya. Tidak ngambil kalimat kedua. D, beberapa kendaraan tidak melewati tol. Ya, bisa. Semua kendaraan tidak melewati tol karena tidak perlu membayar. Ya. Jadi mana ini yang benar ini? Semua kendaraan yang lewat tol harus membayar sejumlah uang. Jadi sebagian tidak membawa uang. Berarti jawaban yang paling tepat. Beberapa kendaraan tidak membawa uang melewati tol. Iya, tidak ada masalah kan? Iya, berarti mereka membawa yang lain gitu. Misalnya kartu dan lain sebagainya. Jadi jawaban yang paling memungkinkan itu adalah bola. Iya. Itu dia. Bola ya. Tidak membawa uang, masalah ya. Beberapa kendaraan tidak melewati tol. Itu dia, beberapa kendaraan tidak membawa uang melewati tol. Artinya kan ini kan membayar. Ya, membayar sejumlah uang, artinya uang ini kan membayar gitu ya. Ya, kan kartu, ada uang gitu. Kita kalau naik tol ya. Jadi jawabannya itu bola ya. Lanjut, kebanyakan mamalia hidup di daratan. Ikan paus termasuk mamalia. Kebanyakan ini partikular ya, bisa sebagian, ya gitu dia. A, ikan paus tidak hidup di darat. B, ikan paus, yang pasti ini salah ya, bukan karena ininya, karena kan ikan paus termasuk mamalia. Iya. Ikan paus belum tentu hidup di darat.
Ikan paus hidup di laut. Ini ikan paus adalah mamalia yang hidup di laut. Waduh, ini hampir sama ini dengan ini. Tapi yang paling tepat ini adalah A. Kenapa? Karena di sini tidak ada kata laut ya. Di sini tidak ada kata laut. Tidak ada. Maka kenapa tiba-tiba muncul ya? Tinggal kita tambahkan aja kata tidak ya. Ikan paus tidak hidup di darat gitu. Walaupun maknanya sama dengan ikan paus hidup di laut. Wah, karena nggak ada kata laut tadi ya. Maka kita lihat dulu proposisi-proposisi yang ada, jangan menyalah gitu. Ya kan? Ikan paus tidak hidup di darat. Jadi hidup di mana, Bang? Ya tidak dijelaskan di sini. Yang pasti dia tidak di darat. Kecuali di sini ada kata laut tadi. Jangan kita menambah-nambah di luar daripada proposisi yang ada. Kita boleh menambahkan kata tidak, boleh. Ya, boleh. Gitu ya. Ya, si Natarun 10. Semua murid yang mengikuti ujian tidak membawa handphone. Sebagian murid yang ujian memakai kacamata. Kesimpulan yang tepat. Semua murid yang ujian, ya ini salah. Ini kan sebagian ini. Lagian dia cuma mengambil kalimat kedua. B. Sementara murid yang ujian tidak memakai kacamata. Wah, ini juga ada. Ini hanya kalimat kedua. Semua murid tidak memakai kacamata. Sebagian memakai ya. Ya. Ini juga ambil kedua. Semua murid yang ujian tidak membawa handphone dan tidak memakai kacamata. Iya, ini pun salah ya kan? Semua katanya, semua dan tidak memakai kacamata. Ada yang memakai kacamata. Tapi ini udah gabungan dia. Dia udah digabungnya 1 dan 2. Kalau yang di atas ini hanya 2 diambil. Maka jawabnya adalah ento. Itu nomor 10 ya. Ya, Windy benar si Natarune juga. Ya, 11. Semua kertas kado sangat berguna. Sebagian kertas kado yang sangat berguna harganya murah. Mana ini? Ya, ini udah diambil semua yang sangat berguna ya kan. Nah, udah ini. Berarti sebagian kertas kado harganya murah gitu ya. Langsung ya. Ya, sebagian kertas kado harganya murah. Iya, C ya. Itu. Karena yang dijelaskan ini adalah kertas kado semua ya kan. Kalau dia itu kan hanya kertas saja dia. Ya. Lanjut nomor 12. Sebagian rumah sakit ada rumah sakit mata. Semua rumah sakit memiliki unit gawat darurat. Mau rumah sakit mata, rumah sakit bersalin, rumah sakit apa dan lain sebagainya, pokoknya wajib ada unit gawat darurat. Kesimpulannya ada rumah sakit mata yang tidak, wah ini udah pasti salah. Mau rumah sakit apapun wajib ada. Rumah sakit mata pasti memiliki, oke ini benar, kita cari yang lain lagi. Sebagian rumah sakit tidak memiliki, waduh salah itu. Semua rumah sakit yang tidak memiliki unit gawat darurat, salah juga. Rumah sakit mata juga, wah ini tambah nggak nyambung ini. Berarti jawabnya adalah bola. Iya, itu dia ya. Ya. Lanjut nomor 13. Tidak ada rumah di kampung lele yang tidak punya kolom lele. Artinya ini boleh kita rubah. Semua rumah di kampung lele punya kolam lele. Boleh kita rubah. Iya, berarti semua punya kolam lele ya. Tapi sebagian ada ikan mas, tapi sebagian. Sebagian rumah di kampung lele punya kolam ikan mas dan kolam lele. Artinya sekali dua dia punya, sebagian. Ya bisa juga ya. B. Semua rumah di kampung lele punya ikan mas dan enggak semua. Semua rumah di kampung lele hanya punya kolam lele. Tidak. Semua rumah di kampung lele hanya punya kolam ikan mas. Tidak. Sebagian rumah di kampung lele enggak semua. Berarti jawabannya yang paling tepat itu adalah A ya. Sebagian itu maksudnya sebagian rumah ada kolam lelenya, ada kolam ikan masnya. Sebagian lagi hanya punya kolam lele saja. Gitu dia ya. Maka jawabnya adalah ayam. 14. Olahragawan yang baik bersifat sportif dalam bertanding. Orang yang sportif belum tentu olahragawan. Ya bisa saja dia pekerja gitu ya.
Abdullah Hasan adalah juara tinju kelas ringan. Abdullah Hasan adalah pegawai Bank Andalas. Seorang juara belum tentu sportif dalam pertandingan. Wah, mana nih? A. Abdullah Hasan mungkin kemungkinan bukan olahragawan yang baik. Boleh ya. B. Abdullah Hasan bersifat sportif dalam bekerja. Agak membingungkan ya. Karena bagaimana itu ya? C. Bank Andalas mempunyai pegawai yang sportif. Nah, ini pasti dia tentang si Abdullah ini tadi ya. Abdullah Hasan bukan olahragawan yang baik. Ini udah dipastikan bukan. Kalau ini kan masih mungkin ya. Ini masih mungkin, beda dia. Bank Andalas mengharuskan pegawainya olahraga. Berarti ini tidak ya. Abdullah Hasan bersifat sportif dalam bekerja. Ya. Artinya kalau dia seorang juara belum tentu sportif. Abdullah Hasan mungkin bukan olahragawan yang baik, juga bisa Abdullah Hasan bersifat sportif dalam bekerja. Nah, ini juga tidak ada dijelaskan ya, karena dia kalau kita ambil yang B, hubungannya dengan yang ini, seorang juara ini, enggak ini ya, berarti yang paling tepat itu adalah ayam. Ya. Ya, si Arif ya. Nomor 15, kontraposisi ya. Kontraposisi tadi apa? Kontraposisi adalah dari P menjadi Q. Ya, kalau yang ingat berarti negasi Q menjadi negasi P. Itu kontraposisi. Berarti ini adalah P, maka ini Q. Maka guru ya, maka ini Q. Maka kita buat negasi Q. Jika guru tidak senang mengajar, jika guru tidak senang maka ini ya, jika guru tidak senang mengajar, ya, ini negasi Q. Maka ada siswa yang tidak suka matematika, negasi P. Itu dia ya. Kontraposisinya ya. Oke, jadi jawabannya adalah entok. Ya. Lanjut. Nomor 16, ingkaran ya. Semua peserta tes ya. Ingkaran itu kita tinggal menambah kata tidak. Boleh tidak semua peserta tes berdoa sebelum mengerjakan soal, atau semua peserta tes tidak berdoa. Semua peserta tes tidak berdoa sebelum mengerjakan soal. Maka ini jawabannya langsung A ya, gampang ya. Iya, itu dia ya, nomor 16. Ya, nomor 17, pernyataan. Jika laba tinggi, maka karyawan sejahtera. Maka ini kan P, maka Q. Maka inversnya adalah negasi P, maka negasi Q. Maka jika laba tidak tinggi, Bang, di sini tidak ada laba tidak tinggi. Tidak tinggi itu berarti rendah. Jika laba rendah, maka karyawan tidak sejahtera. Maka jawabnya adalah bola. Itu ya, nomor 17. Bisa ya? Karena di situ juga ada laba tidak tinggi, ya. Itu ya. Nomor 18, converse. Berarti ini P, ini tidak ada jawabnya sini ya. Ini Q. Ya harusnya apa? Jika saya tidur ya, kan converse berarti dibalik ya kan. P maka Q, maka jadi Q maka P. Maka jika saya tidur, maka saya akan mengantuk. Akan mengantuk. Maka mana jawabannya itu? Jika saya tidur, maka saya akan mengantuk. Wah, ini malah jika saya tidak tidur, maka saya tidak akan mengantuk. Ini malah ini apa ini ya? Kontraposisi nih ya. Ya, kontraposisi. Ups. Kontraposisi nih. Ya. Jadi jawabannya nggak ada.
Ya. Itu ya, nomor 18. Ada yang jawab itu nggak? Waduh, ada yang jawab A lagi. Saya tidak mengantuk. Saya tidak tidur. Iya. Converse itu dibalik ya. Jika saya tidur, maka saya akan mengantuk. Itu nggak ada jawabannya ya. Hah? Jika saya tidak mengantuk, itu saya tidak tidur. Itu inverse. Kalau yang ini inverse ini. Ini inverse. Menambahkan kata tidak. Sementara ini ya. Kalau yang A itu inverse. Yang ditanya converse. Ya. Ini nggak ada jawabannya. Yang jawab berarti salah ya. C, saya tidak mengantuk dan saya tidak tidur. Wah. Ya. Iya, betul. Semua jawaban salah. User. Sengaja itu. Iya, sengaja nggak ada jawabannya ya. Oke. Semua penduduk kota makan nasi dari beras. Sebagian makanan pokok. Semua penduduk kota makan nasi dari beras. Sebagai, ya ini bukan sebagai ya. Sebagai makanan pokok. Berarti mereka semua makan beras. Sebagian penduduk kota mereka juga makan ketela. Jadi A, semua yang seminggu sekali makan ketela adalah penduduk kota. Semua yang seminggu sekali makan ketela adalah penduduk kota. B, sebagian yang seminggu sekali makan ketela. Wah, itu antara A dan B. Di mana yang pas ini? Sebagian, ada yang sebagian, ada yang semua. Mana yang paling tepat ini? Ya, B ya. Sebagian yang seminggu sekali makan ketela adalah penduduk kota. Ya, nomor terakhir 20. Semua buah yang manis berulat. Sebagian buah yang telah masak rasanya manis. Iya, berarti sebagian buah yang telah masak berulat. Itu ya jawabannya ya. Ayam ya. Ya. Oke ya. Ini sudah semua. Nanti bahan ini abang kirim ya. Iya. Simpan dulu ya. 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 Ini simpan ya. Simpan. Ini abang kirim ke grup ya. PC, dokumen. Ya. Logis. 26 logis. Pembahasan ya. Pembahasan. Ya. Abang kirim ke grup WA ya. Sebentar. Ya, buat yang di TikTok ya, nanti bisa dilihat apa videonya ya. Videonya boleh dilihat nanti untuk logis. Untuk besok bisa dicek ya, bisa dicek dia logis pembahasan. Nanti dibagi 3 video ya. Yang pertama materi, yang kedua mengerjakan soal, kemudian yang ketiga nanti di situ ada video pembahasan seperti yang tadi. Jadi videonya kita bagi 3. Itu dia. Oke, ini abang kirim ke grup. Coba si Limah cek untuk di grup bimbel online sama di grup 42 abang kirim ini ya. Online sama grup 42. Oke. Coba cek 5 sudah dikirim. Apakah sudah ada bahannya terkirim?
Dengan pembahasan 5? Ya, 5 bagaimana? Sudah, Pak. Oke ya. Terima kasih. Sudah, Pak. Ya, sampai jumpa kita besok atau lusa, nanti dikirim ke grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, live-nya itu insya Allah kita sambung besok ya.